Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asih yang pada kesempatan kali ini akan mengajak kalian belajar bersama-sama tentang fertilisasi dan kehamilan. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari siklus menstruasi pada perempuan, ya. Mengapa menstruasi dapat terjadi? Karena sel telur yang terdapat pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Kemudian bagaimana kalau sel telur dibuahi oleh sperma? Apa yang akan terjadi? Sebelum dilanjutkan, silakan perhatikan pertanyaan berikut. Boleh dicatat. Dan untuk menjawabnya, perhatikan terus video ini sampai selesai, ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tahap perkembangan zigot sampai menjadi fetus atau bayi. Yang pertama yaitu tentang pembuahan atau fertilisasi, kemudian fase praembrionik, fase embrionik, dan fetus, yaitu apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, maka sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Nah, apabila terjadi pertemuan dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan melebur dengan sel telur dan meninggalkan ekornya. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan fertilisasi. Jadi, fertilisasi merupakan peristiwa peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Ya. Jadi, peristiwa ini terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Nah, bagaimana mekanisme pergerakan sperma? Ini terjadi karena adanya gerakan flagela atau gerakan ekor sperma yang berputar seperti baling-baling, ya, sehingga dapat mendorong kepala dari sel sperma. Dan bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Ini karena adanya senyawa kimia berupa hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum di dalam ovarium, yaitu folikel yang sudah tidak ada sel telurnya. Setelah terjadinya fertilisasi di saluran telur atau tuba falopi, maka dinding rahim atau endometrium, ya, di sini ini akan menebal yang dipengaruhi oleh hormon progesteron dihasilkan oleh ovarium, ya. Jadi setelah ovarium melepaskan sel telur ini, maka folikel akan berubah menjadi korpus luteum, ya. Korpus luteum akan menghasilkan progesteron yang nantinya akan mempengaruhi dinding rahim untuk menebal sebagai persiapan tempat menempelnya embrio. Berikut ini adalah fase praembrionik, yaitu sejak terjadinya pembuahan sampai menempel di dinding rahim. Awal terjadinya peleburan sel sperma dan sel telur ini menjadi zigot. Kemudian ini hari kedua sudah membelah menjadi 4 sel. Kemudian hari ketiga menjadi 8 sel dan seterusnya. Selanjutnya sambil terus melakukan pembelahan sel menuju ke dinding rahim ini, ya. Terus membelah sehingga berbentuk seperti buah anggur, ya. Stadium ini dinamakan dengan morula. Tahap selanjutnya yaitu terbentuknya rongga sehingga dinamakan dengan stadium blastula. Kemudian perkembangan berikutnya menjadi gastrula, yaitu yang sudah berlapis-lapis yang nantinya akan menjadi kulit, akan menjadi otot dan tulang. Dan tahap ini sudah siap menempel di dinding rahim, usianya kurang lebih 2 minggu. Nah, ini ya, tadi pada 2 minggu yang pertama ini, ya, di sini. Jadi dari 1 minggu ke 2 minggu. Selanjutnya ini adalah
minggu ketiga. Nah, perkembangan minggu ketiga ini dinamakan dengan fase embrionik. Nah, di sini kita lihat yang sudah menempel di dinding rahim ya sampai usia 2 bulan. Yang tadi disebutkan sebelumnya ya, di gambar sebelumnya adalah fase embrionik atau fase embrio. Nah, ini adalah perkembangan di usia 9 minggu sampai usia 4 bulan, kemudian 9 bulan ya, udah siap untuk dilahirkan. Nah, pada fase ini dinamakan fetus ya. Nah, ini adalah perkembangan sigot sampai bayi ya, ini ya, mulai dari peleburan menjadi 1 sel, 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, kemudian morula, blastula, kemudian ini adalah embrio, dan ini adalah fetus. Nah, ini namanya fase praembrionik, kemudian di sini adalah fase embrio atau embrionik, dan di sini adalah fetus. Nah, bagaimana keadaan atau kondisi embrio pada usia trimester pertama? Nah, trimester pertama itu 3 ya, 3 bulan pertama. Jadi sekitar usia 3 sampai 12 minggu, yaitu ukuran embrio kurang lebih antara 5 sampai 10 cm. Kemudian memiliki bakal tulang belakang. Kemudian terbentuknya organ ini ya, di sini ada calon mata, kemudian ini adalah ada otak, sumsum tulang belakang, kemudian ini adalah jantung ya. Nah, kemudian janin rentan terhadap misalnya zat-zat yang berbahaya ya, seperti alkohol, kemudian nikotin. Nah, sebaliknya janin ini karena dalam proses berkembang jadi membutuhkan nutrisi yang baik. Selanjutnya pada usia tersebut ya, trimester pertama itu juga mulai terbentuk struktur yang lengkap ya. Kemudian ini ada tali pusat ya. Tali pusat itu adalah saluran yang menghubungkan antara embrio dengan induknya melalui plasenta. Ya, plasenta ini, kemudian ini tali pusat atau bahasa Indonesianya ari-ari ya. Ini ari-ari, untuk nempel di ari-ari namanya tali pusat. Ini adalah fungsinya untuk menyalurkan metabolisme ya, karena dia belum menggunakan organ-organ tubuhnya, jadi masih menggunakan tali pusat ini. Ciri-ciri lainnya yaitu otot tulang belakang tadi sudah terbentuk, dapat menggerakkan anggota badannya, dan di akhir trimester pertama ini sudah terbentuk seperti miniatur manusia ya. Jenis kelaminnya juga terlihat, jantungnya juga dapat dideteksi. Selanjutnya pada trimester kedua pada usia 4 sampai 6 bulan, ini pembesaran ukuran janin ya, serta perbaikan struktur menjadi lebih detail. Ya, kalau tadi terbentuk tangan yang belum kelihatan sekali, ini mulai berkembang. Jadi ini tidak seperti pada trimester pertama, ini hanya perkembangan atau semakin membesar ya. Kalau pada trimester pertama itu perkembangan mendasar ya, bentuk-bentuk dasarnya. Dan ini sudah semakin jelas terlihat ya. Kemudian ukurannya kurang lebih sekitar 20 cm, beratnya kurang lebih setengah kilo. Ini juga sudah mulai tumbuh kuku, alis ya, bulu mata. Kemudian permukaan tubuhnya juga sudah ditumbuhi oleh rambut. Dan ini matanya sudah bisa membuka dan menutup, serta sudah mulai bergerak aktif. Selanjutnya pada trimester ketiga, yaitu di usia 7 sampai 9 bulan. Pertumbuhan ukuran sangat pesat. Ya. Kemudian organ tubuhnya semakin sempurna, terutama sistem peredaran darahnya, organ respirasinya, paru-parunya ya. Karena sebagai persiapan untuk menghadapi hidup ketika lahir nanti ya di luar tubuh. Tulangnya juga semakin mengeras, ototnya menebal ya. Kemudian janin juga memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Ukurannya kurang lebih 50 cm ya, beratnya 2 sampai 3 kg. Jadi sudah siap untuk dilahirkan. Nah, pada saat di dalam kandungan, janin dilindungi oleh kantung namanya kantung amnion yang berisi cairan ketuban. Fungsinya diantaranya adalah memberi ruang gerak untuk melindungi janin dari benturan, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, juga menjadi pengatur suhu ya atau inkubator. Kemudian ini juga membantu proses kelahiran ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai
pendeteksi kelainan pada janin ya, kelainan genetis ya. Nah, mungkin kalian pernah melihat bayi kembar ya. Ada 2 kembar ya. Jadi di sini ada kembar disigotik ya, yaitu yang terbentuk dari 2 sel telur dan 2 sel sperma. Ini terjadi pada wanita yang kebetulan pada bulan tersebut yang seharusnya menghasilkan 1 sel telur, ini menghasilkan 2 sel telur ya. Ini pengecualian ya. Sehingga jika dua-duanya dibuahi oleh sperma akan terbentuk bayi kembar, namanya kembar disigotik karena terdiri dari 2 sel telur yang berbeda. Ini juga kantung amnionnya berbeda ya. Kemudian janin ini memiliki plasenta ya yang berbeda juga. Biasanya kalau yang seperti ini bisa terjadi 1 laki-laki 1 perempuan, atau dua-duanya jenis kelaminnya sama, perempuan semua atau laki-laki semua, tetapi memiliki wajah yang tidak terlalu mirip, jadi kelihatan seperti kakak adik saja ya, tetapi dengan waktu lahir yang sama. Nah, kalau kembar yang kelihatan sama persis gitu ya, mungkin pernah melihat kembar yang mirip banget ya, mirip sekali, itu terjadi karena 1 sel telur dan 1 sel sperma, tapi pada proses pembelahan, tadi kan membelah ya, itu kemudian membelah semuanya ini ya, jadi terbelahnya itu sampai putus ya, sampai terpisah betul-betul, sehingga masing-masing belahan itu kemudian berkembang menjadi 2 embrio. Nah, kemudian karena ini terbentuk dari 1 sel telur dan 1 sel sperma, maka ini berada di dalam 1 kantong amnion, 1 ari-ari ini ya, dan biasanya ini wajahnya itu mirip sekali ya, mirip, kemudian memiliki materi genetis yang sama. Nah, kalau misalnya ini putusnya tidak sampai tidak ada yang masih nempel, itu berarti terjadi kembar siam ya, dalam keadaan bagian tubuhnya masih ada yang menyatu ya. Jadi ketika telah dibuahi, membelah, tapi membelahnya tidak sempurna. Biasanya terjadi pada organ kulit, telinga, hidung ya, itu yang masih gandeng ya, masih nempel. Nah, ada juga yang sampai organ dalamnya ya. Ini pernah terjadi. Nanti kalian coba mencari informasi tersebut tentang kembar siam ya, untuk tahu lebih banyak dari buku-buku atau dari sumber lain. Demikian penjelasannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.